Batak. Letak geografis, Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian utara Pulau Sumatera dengan Medan sebagai ibu kotanya. Wilayahnya memiliki beragam lanskap, termasuk pegunungan, dataran tinggi, air terjun, dan Danau Toba, yang merupakan danau vulkanik terbesar di Indonesia. Sumatera Utara memiliki 3 suku utama, yaitu suku Melayu, suku Nias, dan suku Batak. Sumatera Utara didominasi oleh suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik di tahun 2010, nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun, sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba. Padahal, Batak tidak hanya suku Toba. Pada sejarahnya, orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2.500 tahun lalu, yaitu pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum atau zaman Batu Muda yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Peninggalan penting terkait asal-usul marga ditemukan dalam naskah-naskah lokal seperti Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting. Dikisahkan, marga Kembaren berasal dari Pagaruyung di Minangkabau. Marga Nasution di Mandailing juga dipercaya keturunan Batara Payung, Tuanku Rajanan Sakti, seorang bangsawan dari Pagaruyung. Menurut suku Batak di Sumatera Utara bukanlah satu kelompok homogen, melainkan terdiri atas beberapa subetnis dengan sejarah, budaya, dan identitas yang unik. Di antara mereka, terdapat 5 kelompok utama yang membentuk mozaik budaya Batak yang kaya: Angkola, Karo, Mandailing, Simalungun, dan Toba. Batak Angkola merupakan salah satu subetnis Batak yang mendiami wilayah selatan Tapanuli, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan sebagian Kabupaten Mandailing Natal. Mereka memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan Batak Toba dan Mandailing, tercermin dalam sistem tarombo, silsilah, marga, dan bahasa yang relatif serumpun. Berbeda dengan Angkola, suku Batak Karo bermukim di wilayah utara dan barat Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Karo, serta tersebar di Aceh Tenggara, Langkat, Deli Serdang, Kota Medan, dan Binjai. Nama Karo bahkan dijadikan nama resmi salah satu kabupaten di provinsi tersebut. Bahasa mereka dikenal sebagai Cakap Karo. Salah satu tokoh penting dalam sejarah suku ini adalah Guru Patimpus Sembiring Pelawi, yang dikenal sebagai pendiri Kota Medan. Batak Mandailing menempati wilayah yang secara historis pernah dipengaruhi oleh gerakan kaum Padri dari Minangkabau. Akibatnya, kebudayaan Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakat Mandailing, yang sebagian juga tersebar hingga ke semenanjung Malaysia, khususnya di Selangor dan Perak. Asal-usul nama Mandailing memiliki 2 versi. Satu versi menyebut berasal dari istilah Mandala Holing, yakni federasi kuno yang pernah berdiri di wilayah tersebut. Sementara versi lain mengaitkannya dengan ungkapan Minangkabau Mande Hilang, yang berarti ibu yang hilang. Sementara itu, suku Batak Simalungun menghuni kawasan timur Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Simalungun. Mereka pernah membentuk beberapa kerajaan lokal, dan 4 marga utama, yaitu Damanik, Saragih, Sinaga, dan Purba menjadi tulang punggung identitas etnis ini. Dalam penyebutannya, orang Toba menjuluki mereka Sibalungu, dan orang Karo menyebut Timur atau Simelungen,
yang berarti si sunyi karena pola pemukiman mereka yang tersebar. Batak Toba merupakan subetnis terbesar dan paling dikenal luas. Wilayah persebarannya meliputi Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Bahasa Batak tergabung dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Batak merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara sebagai bahasa sehari-hari. Sistem bahasa. Suku Batak menggunakan beberapa logat dalam kehidupan sehari-harinya sebagai berikut. Logat Karo dipakai oleh orang Karo. Menjua-jua membanta kerina, selamat datang di Tanah Karo. Ini sapaan khas kami, masyarakat Tanah Karo. Kampungku yang letaknya di dekat Gunung Sinabung. Aku Sarah Diba Bro Ginting, Kala Karo. Artinya perempuan asli suku Karo. Logat Papak dipakai oleh Pakpak. Juah-juah partuanami, marga ka dengoke partuanami. Oh, aku marga mani dah ke. Kene marga ka di pana. Aku marga brutu dah ke. Mula bagi merpuhun mo aku bendene. Alana inangku brumani. Pasmi, mula oda ke merpuhun dorok ma kita mersilih dah ke. Uwe pun, idi ke ngokutan dene pun. Oh, kutanami ipagi ndar ngodah ke. Roh kami mimidanenda lako kiladang ngo kesak. Logat Simalungun dipakai oleh Simalungun. Huruzahon Hanima halaman 10. Anggoseng ia rusi ibain sukun-sukun bani grup WA. Ulang dong naseng makorjahon. Dan logat Toba dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Jolo tinitip sanggar asabinain huru-huruan, jolo sino kumarga asabino topartuturan. Upata daun madiriku, guarhu ima Fitri Laura Irawanti Simatupang, haroroaku sian huta Purbatua, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, jalalas di Sidotong natua-tuaku marhuta Saunari. Alaya usar diri, Saunari tinggal di Medan, ima di Jalan Rela Pancing, Jabu nomor onom. Songoni masotik partina dan sianau mauleate horas. Sistem pengetahuan suku Batak mencakup Tarombo, silsilah marga, yang fundamental, Dalihan Natolu, sebagai falsafah kekerabatan, Hula-hula, Dongan Sabutuha, Boru, sistem kekerabatan patrilineal, pengetahuan tentang alam dan pertanian, serta etos kerja seperti 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, dan etos spesifik tiap puak, yang semuanya diatur oleh nilai-nilai adat dan kepercayaan. Selain itu ada juga pengetahuan tentang perubahan musim. Masyarakat suku Batak juga menguasai konsep pengetahuan yang berkaitan dengan jenis tumbuhan di sekitar mereka. Pengetahuan tersebut sangat penting artinya dalam membantu memudahkan hidup mereka sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, pengobatan, dan sebagainya. Jenis tumbuhan bambu misalnya dimanfaatkan suku masyarakat Batak untuk membuat tabung air. Ranting-ranting kayu menjadi kayu bakar. Sejenis batang kayu dimanfaatkan untuk membuat lesung dan alu, yang kegunaannya untuk menumbuk padi. Pengetahuan tentang beberapa pohon, kulit kayu, laklak, serta batu, yang dimanfaatkan masyarakat Batak untuk keperluan makam raja-raja. Sedangkan dari kulit kayu biasanya masyarakat Batak memanfaatkannya untuk menulis ilmu kedukunan, surat menyurat dan ratapan. Kulit kayu, laklak, tidak ditonjolkan tetapi secara tersirat ada, karena yang menggunakan laklak tersebut hanya seorang datuk. Organisasi sosial. Sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal, yaitu menurut garis keturunan ayah, dalam berhubungan antara yang satu dengan yang lain pada masyarakat Batak. Mereka harus mampu menempatkan dirinya dalam struktur itu sehingga mereka selalu dapat mencari kemungkinan hubungan kekerabatan di antara sesamanya dengan cara martutur. Hubungan antara satu marga dengan marga lainnya sangat erat. Setelah terjadinya beberapa kelompok kecil yang diakibatkan sebuah perkawinan. Daftar marga-marga Batak dalam tiap kelompok etnis. Iya, suku Batak adalah
Istilah yang digunakan untuk merujuk berbagai kelompok etnis yang memiliki keterkaitan bahasa, budaya, dan marga di Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari 6 kelompok etnis, yaitu Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Setiap kelompok etnis memiliki marga yang diwariskan kepada setiap keturunannya. Terdapat beberapa marga menyebar dalam konteks budaya etnis yang berbeda. Marga-marga Batak Angkola. Beberapa marga Batak Angkola yakni Batubara, Dalimunte, Dasopang, Daulai, Dongoran atau Siregar, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Lubis, Marpaung, Matondang, Nainggolan, Nasution, Panggabean, Pakpahan, Pane atau Sitorus, Pasaribu, Pohan, Pulungan, Rambe, Ritonga atau Siregar, Simatupang, Sipahutar, Siregar, Sormin atau Siregar, Tambunan, Tampubolon, Tanjung. Batak Karo. Batak Karo memiliki 5 marga utama, yaitu Ginting, Karo-Karo, Perangin-angin, Sembiring, dan Tarigan. Tiap marga memiliki submarga masing-masing. Batak Mandailing, Babiat, Batubara, Batunabolon, Baumi atau Siregar, Borotan atau Nasution, Dalimunte, Dasopang, Daulai, Dolok, Handangkopo, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Lancat, Lintang, Lubis, Maga atau Nasution, Mangintir, Mardia, Margara, Nasution, Pane, Parinduri, Pidoli atau Nasution, Pisang, Pulungan, Rambe, Rangkuti, Tangga Ambeng, Tanjung. Batak Pakpak, Anak Kampun, Angkat, Bako, Bancin, Banurea, Berampu, Berasa, Beringin, Berutu, Bintang, Boang Manalu, Capa, Cibro, Dabutar, Gajah, Gajah Manik, Kebiakan, Kesogihan, Kaloko, Kombih, Kudadiri, Lembeng, Lingga, Maha, Maharaja, Mani Kecupak, Mani Pegagan, Matanari, Meka, Maibang, Mungkur, Munte, Padang, Padang Batanghari, Pardosi, Pasi, Penarik, Pinayungan, Ramin, Saing, Sagala, Sambo, Saraan, Sehun, Sigalingging, Siketang, Simenjerang, Sinamo, Sitakar, Solin, Tendang, Tinambunan, Tindaon, Tinendung, Tumangger, Turuten, Ujung, Ujung Saribu. Batak Simalungun. Simalungun memiliki 4 marga utama, yaitu Damanik, Saragi, Purba, dan Sinaga. Damanik terdiri dari banyak submarga, antara lain Nagur, Usang, Bayu, Sarasan, Sola, Rampogos, Simaringga, Ri, Raja, Barotbot, Pasei, Holing, Bariba, Tomok. Saragi terdiri dari banyak submarga, antara lain Garingging, Sumbaya, Damuntei, Dajawak, Dasalak, Turnip, Sitio, Sidauruk, Sidapulou, Sipoldas, Silampuyang, Parmata, Sidabalok, Simarmata. Purba terdiri dari banyak submarga, antara lain Girsang, Sidapakpak atau Pakpak, Raya, Siboro, Siboram Tanjung, Sidasuha, Sidadolok, Sidagambir, Sigumonrong, Sihala, Silangit, Tambak, Tambun Saribu, Tanjung, Tondang, Tuas. Sinaga terdiri dari banyak submarga, antara lain Sidagurgur, Sidahapintu, Sidalogan, Sidahoro, Sidahambang, Sidasuhut, Simanjorang, Simaibang, Simandalahi, Porti, Sina di Hayang Bodat, Sina di Hayang Hataran, Sipayung, Sinuras, Sihaloho, Sitopu. Batak Toba.
Berikut adalah daftar marga-marga Batak Toba: Ambarita, Aruan, Bakara, Banjarnahor atau Marbun, Barimbing atau Tampu Bolon, Batuara atau Nenggolan, Batubara, Butar-Butar, Bondar atau Pasar Ibu, Buaton atau Nenggolan, Debata Raja atau Simamora, Dolok Saribu, Dongoran atau Siregar, Gorat atau Pasar Ibu, Gultong atau Samosir, Gurning, Habiahan atau Limbong, Habiahan atau Pasar Ibu. Harahap, Harianja atau Samosir, Haro, Haromunte, Hasibuan, Hasugian, Huta Balian atau Nenggolan, Huta Barat, Huta Galung, Huta Gaol, Huta Hean, Huta Julu, Huta Namora, Huta Pea atau Lagu Boti, Huta Pea atau Huta Toruan, Huta Soit, Huta Uruk, Limbong, Lubis, Lumban Batu atau Marbun, Lumban Gaol atau Marbun, Lumban Nahor atau Nenggolan, Lumban Pea atau Tambunan, Lumban Raja atau Nenggolan, Lumban Siantar atau Nenggolan, Lumban Tobing, Lumban Toruan atau Sihombing, Lumban Tungkup atau Nenggolan, Maharaja, Mahulae atau Nenggolan, Malau, Manihurut, Manik, Manurung, Marpaung, Matondang, Munte, Nababan, Nadabdab, Nadea, Nahampun, Naibaho, Naiborhu, Napitu, Napitupulu, Opusunggu atau Aritonang, Papahan atau Samosir, Pandiangan, Pane atau Sitorus, Pangaribuan, Panggabean, Panjaitan, Parapat, Pardede, Pardosi, Parhusip atau Nenggolan. Pinayungan, Pintu Batu, Pohan, Purba, Pusuk atau Nenggolan, Raja Guguk atau Aritonang, Rambe, Ritonga atau Siregar, Rumah Butar atau Manalu, Rumah Gorga atau Manalu, Rumah Hole atau Manalu, Rumah Ijuk atau Manalu, Rumah Pea, Rumah Singgap, Rumah Sondi, Sagala, Saing, Saragi, Saruksuk atau Pasar Ibu, Sarumpae, Sehun atau Marbun, Siadari, Siagian, Siagian atau Siringo-ringo, Siahaan, Siahaan atau Nenggolan, Sialagan, Siambaton, Sianipar, Sianturi atau Simatupang, Sibarani, Sibagariang, Sibange-bange atau Sitompul, Siboro, Sibuea, Siburian atau Simatupang. Sida Uruk, Sida Balok, Sida Bariba, Sida Bungke, Sida Butar, Sidari atau Samosir, Sidebang, Sigalingging, Sigiro, Sigugguhi atau Manalu, Sialoho, Sihite, Sihole, Sijabat, Silaban, Silaen, Silalahi, Sileang, Silitonga, Simaibang, Simalongo, Simandalahi, Simangungsong, Simanjorang, Simanjunta, Simanulang, Simanungkalit, Simaremare atau Aritonang, Simargolang, Simarmata, Simarsoit atau Sihotang, Simbolon, Simorangkir, Sinabutar, Sinaga, Sinabang, Sinambela, Sinura, Sipahutar, Sipangkar, Sipangpang atau Siringo-ringo, Sipapaga atau Nenggolan, Sipardabuan atau Sihotang, Sipayung, Sirait, Sirandos atau Sihotang, Siregar, Siringo-ringo, Sitanggang, Sitangkar, Sitindaon, Sitinjak atau Samosir, Sitio, Sitohang, Sitompul, Sitoru, Situmea, Situmorang, Situngkir, Sorgani Musu atau Sihotang, Sorimungu atau Manalu, Sormin atau Siregar, Tamba, Tambun, Tambunan, Tampu Bolon, Tanjung, Tarihoran, Tinambunan, Tobing, Togatorop atau Simatupang, Torobandolok atau Sihotang, Tumanggor, Turnip, Turutan. Hidup dan teknologi. Masyarakat Batak telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya. Seperti cangkul, bajak, tenggala dalam bahasa Karo, tongkat tunggal, engkol dalam bahasa Karo, sabit, sabi-sabi, atau ani-ani. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional yaitu pisau surit, sejenis belati, pisau gajah dompak, sebilah keris yang panjang, hujur, sejenis tombak, podang, sejenis pedang panjang.
Unsur teknologi lainnya yaitu kain ulos yang merupakan kain tenunan yang mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan adat Batak. Orang Batak bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi, tetapi masih banyak juga, terutama di antara orang Karo, Simalungun dan Pakpak yang masih bercocok tanam di ladang, yang dibuka di hutan dengan cara dibakar dan menebang pohon. Pada sistem bercocok tanam di ladang, Huta atau Kutalah yang memegang hak ulayah tanah. Sedangkan hanya warga Huta atau Kuta yang berhak untuk memakai wilayah itu. Mereka menggarap tanah itu seperti menggarap tanahnya sendiri, tetapi tak dapat menjualnya tanpa persetujuan dari Huta yang diputuskan dengan musyawarah. Tanah yang dimiliki individu juga ada. Pada orang Batak Toba misalnya ada tanah Panjaenan, tanah Pauseang dan tanah Parbagian. Peternakan juga salah satu mata pencaharian suku Batak, antara lain peternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Penangkapan ikan pun juga dilakukan sebagai penduduk di sekitar Danau Toba. Adapun kerajinan juga berkembang, misalnya tenun, anyaman rotan, ukiran kayu, tembikar, dan yang ada kaitannya dengan para wisata. Suku Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno. Dalam hal bercocok tanam, dalam bahasa Karo itu disebut raron, sedangkan dalam bahasa Toba hal itu disebut marsiurupan. Sekelompok orang, tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Saat ini, pada umumnya, orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam, dan didominasi oleh Kristen Protestan. Sebelum suku Batak Toba menganut agama Kristen Protestan, mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mula Jadi Nabolon, yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natolu. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba mengenal 3 konsep, yaitu Tendi atau Tondi, Sahala, dan Begu. Yang pertama, Tondi. Tondi adalah jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu, Tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi didapat sejak seseorang di dalam kandungan. Bila Tondi meninggalkan badan seseorang, maka orang tersebut akan sakit atau meninggal. Maka diadakan upacara mengalap ataupun menjemput Tondi dari Sombaon yang menawannya. Yang kedua, Sahala. Sahala adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang yang memiliki Tondi, tetapi tidak semua orang memiliki Sahala. Sahala sama dengan Sumanta, buah atau kesaktian yang dimiliki para raja atau hula-hula. Yang ketiga, Begu. Begu adalah Tondi orang yang telah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam. Demikianlah religi atau kepercayaan suku Batak yang terdapat dalam Pustaha. Walaupun sudah menganut agama Kristen dan berpendidikan tinggi, sebagian besar masyarakat Batak masih percaya kepada 3 roh ini. Baju adat. Baju adat suku Batak bervariasi sesuai dengan etnisnya. Masing-masing etnis memiliki pakaian yang menggunakan kain ulos atau uisgara dengan motif dan warna khas. Pakaian adat ini sering digunakan dalam upacara adat, dilengkapi aksesoris kepala seperti bulang dan ampu sebagai simbol status sosial. Pernikahan Batak. Prosesi pernikahan suku Batak mencakup beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh kedua mempelai. Setiap tahapan dalam pernikahan adat suku Batak ini mengandung makna kekerabatan, penghormatan antar marga, dan doa untuk kebahagiaan pasangan yang menikah. Tari Tortor. Tortor awalnya merupakan tarian ritual dalam upacara tertentu
namun kini telah berkembang menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Penari diiringi musik gondang, dan hentakan kaki mereka melahirkan nama etortor. Tarian tradisional ini digunakan suku Batak untuk menyampaikan doa dan harapan kepada Tuhan. Tenun Batak. Tenun Batak terkenal dengan keindahan motifnya. Proses menenun dilakukan secara tradisional oleh kaum wanita, menggunakan benang kapas dan pewarna alami dari tanaman. Warna dominan pada tenun Batak adalah merah, hitam, dan putih. Prosesnya yang lama dan unik membuat tenun Batak memiliki kekhasan tersendiri. Gordang Sambilan merupakan kesenian tradisional Batak. Gordang sambilan terdiri dari 9 gendang dengan ukuran dan nada berbeda, serta biasa dimainkan oleh 6 orang. Meskipun awalnya hanya digunakan dalam acara sakral, kini gordang sambilan sering diperdengarkan dalam pernikahan dan perayaan. Batak juga memiliki alat musik tradisional yang bernama odap. Odap merupakan alat musik tradisional khas Batak Toba dan termasuk dalam kategori alat musik membranofon. Odap adalah instrumen gendang dengan 2 sisi dan fungsinya sebagai pembawa ritme. Biasanya odap dimainkan dalam acara pawai atau sebagai pengiring lagu-lagu tertentu pada gondang sabangunan. Hasapi. Hasapi adalah salah satu alat musik tradisional Batak yang termasuk dalam kelompok alat musik dawai atau senar. Alat musik ini biasanya terbuat dari kayu dan memiliki 2 hingga 3 senar yang dipetik. Hasapi sering digunakan dalam pertunjukan musik tradisional Batak, serta dalam upacara adat dan perayaan. Gorga Batak merupakan seni ukir tradisional suku Batak. Gorga Batak memiliki motif geometris dan simbolis seperti hewan, tumbuhan, dan bentuk abstrak. Warna hitam, merah, dan putih yang digunakan melambangkan kematian, kehidupan, dan kesucian. Selain sebagai hiasan, gorga juga memiliki makna spiritual dalam budaya Batak. Masakan Batak berbeda dengan masakan khas Sumatera lainnya yang banyak dipengaruhi budaya memasak asing. Masakan Batak lebih menonjolkan tradisi memasak asli bangsa Austronesia. Salah satu ciri khas masakan Batak adalah penggunaan andaliman yang dijuluki merica Batak sebagai rempah utama. Masakan Batak memiliki beragam hidangan khas dengan bumbu unik yang memberikan cita rasa otentik. Sinanggar Tullo, by Musike.
sudah menonton videonya.